Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. The year of 2021, a new beginning. Selamat tahun baru saudara sekalian. Bersama keluarga di rumah dimanapun saudara berada, mari kita rayakan tahun yang baru. Karena kita melihat kebaikan Tuhan setiap hari di dalam hidup kita. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita tinggikan nama Dia hari ini. Kau layak terima segala pujian Tuhan. Kau layak terima segala hormat dan kemuliaan. Terima kasih untuk tahun yang baru. New beginning buat kita semua. Thank you Jesus. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari kita angkat kedua tangan kita. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari bersama-sama tinggikan nama Tuhan yang ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Kau layak terima segala pujian. Kau yang layak ditinggikan. Mari bersukacita bersama-sama saudara yang ada di rumah. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari saudara percaya di tahun yang baru, kita tahu Tuhan selalu menyertai kehidupan saya dan saudara. Amin. Mari bersama keluarga yang ada di rumah, mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Bersyukur untuk tahun yang baru. Kita sampai di tahun yang baru itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Oh, Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Yesus Kau baik. Mari sama-sama katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak
Tuhan. Kami bersyukur hari ini tahun yang baru. Kami percaya kepada penyertaan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kami. Kami percaya kepada kebaikan Tuhan. Kami percaya kepada pertolongan Tuhan nyata sepanjang tahun ini. Kami mengalami banyak perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, katakan Kau sungguh baik. Ini dari hati kami Tuhan. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari angkat tanganmu saudara. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu. Mari angkat tanganmu saudara. Ku mau menyembah-Mu, kami selalu sembah-Mu Tuhan. Kau yang layak terima semua puji
Pujian yang meriah bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Thank you Jesus. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau sungguh amat baik, Engkau selalu menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Melewati apapun yang kami hadapi, Engkau tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Kami ingin mengucapkan syukur, ingin memuji dan terus menyembah Engkau ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang maha baik. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami berdoa Tuhan sebentar, kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap anak-anak-Mu dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Supaya kami bisa mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Apa yang menjadi pesan Tuhan bagi gereja kami Tuhan, bagi setiap hamba-hamba-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya benih ini akan jatuh di tanah hati yang subur, akan berakar, bertumbuh dan berbuah berlipat ganda. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan, biarlah kuasa kasih dan hikmat-Mu yang dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang mengucapkan syukur sama-sama katakan amin. Praise the Lord. Haleluya. Apa kabarnya semua? Ya, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021. Ya, it's a new beginning. Katakan saya new beginning. Kalau saudara bersama dengan pasanganmu atau teman saudara dimanapun kau berada, tepuk pundaknya, katakan Happy New Year, ya, a blessed New Year. Dan saya percaya tahun ini ada hal-hal yang dahsyat yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Praise the Lord. Ya, dan tema bagi gereja kita, ICC Bandung, tahun 2021 ini adalah a new beginning, sebuah permulaan yang baru. Katakan saya new beginning, 2, 3. New beginning. Praise the Lord. Haleluya. Nah saudara, mari kita mulai pesan Tuhan. Dan ini adalah new beginning part yang pertama. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan hari-hari ini tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Tahun yang baru, penyertaan pemeliharaan Tuhan akan baru bagi setiap kita setiap hari. Nah saudara, kalau flashback tahun 2020 beberapa waktu yang lalu, dunia ini cukup mengalami kegelapan. Ya, bahkan pandemi masih belum selesai sampai hari ini, saudara. Cukup gelap bagi dunia ini, tetapi awalnya mungkin kalau kita ingat dulu bulan Maret ya, yang mulai banyak berita-berita di mana-mana tentang COVID-19 dan akibat pandemi ini sudah banyak sekali korban-korbannya yang berjatuhan, yang meninggal dunia. Kemarin saya baca di artikel lebih daripada 75 juta jiwa di seluruh dunia yang sudah terinfeksi oleh COVID-19 ini, dan sudah lebih daripada 1,5 juta orang yang meninggal. Jadi korbannya begitu banyak akibat pandemi ini, saudara. Jadi dunia yang kita hidupi sedang mengalami satu tantangan yang besar. Dan kita tahun 2021 ini kita mendengar kabar-kabar yang baik sebenarnya. Bahwa puji Tuhan ada beberapa orang, para saintis-saintis, perusahaan-perusahaan di dunia yang berdedikasi untuk mempelajari, bahkan di Indonesia juga ada, sedang mempelajari dan berhasil mempelajari tentang virus COVID-19 ini. Dan mereka by grace, puji Tuhan, bisa berhasil menciptakan vaksin. Ya, vaksin untuk COVID-19 ini, dan sudah banyak sekali vaksin-vaksin yang sebentar lagi akan siap, bahkan sudah ada beberapa negara yang sudah mulai rolling untuk vaksinasi masyarakatnya di belahan dunia yang lain, dan Indonesia juga puji Tuhan akan sebentar lagi
Bapak Presiden kita dan semua kita juga katanya digratiskan bahkan, praise the Lord. Ya, kita berdoa untuk setiap pemerintah kita sehingga mereka bisa menjalankan vaksinasi ini dengan berhasil ya, sehingga masyarakat Indonesia bisa diberkati luar biasa. Nah, saudara, ini adalah kabar yang baik yang kita dengar hari-hari ini tentang vaksinasi, dan beberapa saintis berkata, para peneliti berkata bahwa ini bisa over ya, this pandemic will be over by this year 2021. Ya, puji Tuhan, dan kita berdoa untuk hal itu terjadi. Nah, tahun ini kita mendapatkan tema ya, a new, saya tulisnya adalah a new beginning. A new beginning. Beberapa bulan di tahun 2020 yang lalu, bulan apa? Bulan September ya, bulan Septemberan gitu. Ya, ada satu ayat firman Tuhan yang muncul dalam hati saya, Yesaya 60 ayat yang pertama. Ya, dikatakan begini, ini adalah ayat dasar daripada tema gereja kita tahun 2021. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2 dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan terbit atasmu. Praise the Lord. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ini ayat berbicara tentang harapan di tengah kegelapan. Kondisi gelap itu kondisi yang gak menyenangkan. Kondisi gelap berbicara tentang kondisi yang tanpa arah, tanpa tujuan. Tidak ada orang yang dalam kebingungan, ya, tanpa Tuhan, tanpa keselamatan. Tapi di tengah-tengah semuanya itu ada harapan yang muncul. Dan saya percaya itu bicara tentang Kristus. Dan saya juga percaya itu bicara tentang anak-anak Tuhan. Setiap saudara dan saya perlu bangkit menjadi harapan dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Alkitab berkata hari-hari terakhir akan datang masa yang susah, masa yang sukar. Dan Tuhan rindu bahwa setiap kita menjadi jawaban. Setiap saudara dan saya menjadi harapan di tengah-tengah dunia yang di dalam, yang berada dalam kegelapan ini. Jadi bicara tentang harapan di tengah kegelapan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu adalah tema bagi setiap kita di gereja ICC, a new beginning, sebuah permulaan yang baru. Nah, Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu pernah berkata ini kepada kita. Matius 5 ayat 14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Katakan, saya terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Berarti saudara dan saya adalah terang dunia. Ya, sama seperti tadi Yesaya 60 ayat yang pertama. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Ya, kamu adalah terang dunia. Berarti Tuhan telah menetapkan kita, identitas setiap saudara dan saya, sebagai harapan, jawaban bagi dunia ini. Sama seperti Yesus juga adalah terang dunia. Yohanes 9 ayat yang kelima. Dikatakan selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi sama seperti Kristus, Tuhan inginkan kita bangkit menjadi terang di tengah dunia yang ada di dalam kegelapan. Nah, saya percaya satu hal, saudara. Kalau Tuhan katakan bahwa kita adalah terang dunia, berarti setiap saudara dan saya sudah memiliki potensi untuk menjadi terang. Setiap kita berarti sudah punya potensi untuk bisa menjadi terang, untuk hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Karena Tuhan
tidak akan memerintahkan kepada kita sesuatu yang kita nggak bisa lakukan. Kalau Tuhan katakan kamu adalah terang dunia, berarti Tuhan percaya, kita percaya juga bahwa Tuhan telah memberikan kita potensi untuk menjadi harapan, untuk menjadi terang bagi dunia ini di dalam kegelapan, dalam dunia yang tengah, dalam kegelapan. Karena kita perlu mengerti kenapa Tuhan katakan kita adalah terang dunia. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan ini. Satu hal yang basic yang kita perlu menangkap dan kita perlu mengerti. Ada sesuatu yang besar terjadi ketika kita menjadi orang yang percaya. Ketika engkau membuka hatimu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada sesuatu yang besar yang terjadi. Yang kita perlu review lagi ya. Apa yang terjadi? 1 Petrus 1 ayat 23. Dikatakan demikian. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara dan saya, pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dilahirkan kembali oleh firman Allah. Oleh benih firman yang hidup dan yang kekal. Haleluya. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan hal yang serupa. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Wow, ciptaan baru. Saudara, kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara perlu renungkan ini dengan baik. Ya, pada waktu kita menjadi orang percaya, ada sesuatu yang berubah drastically in our lives. Kita dilahirkan dari benih firman Tuhan yang hidup dan yang kekal. Saudara dan saya menjadi ciptaan yang baru. Ya, yang lama sudah nggak ada lagi. Yang baru, segala potensi ilahi sudah ada di dalam saudara dan saya. Amin. Ya, karena roh kita, manusia ini terdiri dari roh, tubuh, dan jiwa. Karena roh kita telah dijadikan baru oleh Tuhan. Roh kita telah menjadi serupa, menjadi sama, bahkan bukan serupa, saudara, sama seperti Kristus. 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan demikian. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh. Dengan saya sama-sama katakan ini 2, 3 apa? Satu roh dengan dia. Roh kita nggak berbeda, satu roh dengan Yesus. Wow. Berarti kita punya potensi seperti Kristus. Yes. Dan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kita lahir dari benih yang hidup, yang kekal. Nah, kita bisa ngerti ini. Sekarang kita bisa mengerti kenapa Tuhan katakan kamu adalah terang dunia. Karena kita punya potensi. Ada potensi yang baru yang sudah ada di dalam kita. Untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Untuk bisa berbuah banyak 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Segala potensi bagi saudara untuk bisa menjadi terang dalam dunia ini sudah ada pada setiap kita. Yang percaya katakan amin. Ya, sudah ada saat ini dalam kehidupan kita. Setiap orang percaya punya potensi yang sama. Karena kita telah menjadi satu roh dengan dia. Ciptaan yang baru. Yang lama sudah nggak ada lagi. Roh kita yang lama sudah nggak ada, saudara. Roh kita telah diciptakan menjadi baru. Nah, sama seperti benih. Ya, benih, kalau saudara lihat benih, satu benih atau biji gitu ya, biji buah lah anggap begitu ya. Sebuah benih punya segala sesuatu untuk bisa bertumbuh,
menjadi pohon yang besar dan dia bisa berbuah. Meskipun dia benih. Jadi potensi untuk bertumbuh dan berbuah sudah ada dalam benih ini. Tapi benih tidak akan bertumbuh dan berbuah tanpa melalui proses terlebih dahulu. Ia harus jatuh di tanah, ditanam di tanah yang baik, lalu dia kemudian berproses di dalam tanah itu dan dia bertumbuh dan dia kemudian berbuah. Nah saudara, kita juga perlu kenal, meskipun kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, kita sudah dilahirkan kembali oleh firman Allah, kita telah menjadi satu roh dengan Yesus, ya. Tapi kita harus kenal seperti apa potensi ciptaan yang baru itu. Kita harus mengenali potensi yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Saudara, kita buka Efesus 1 ayat yang ke-11. Praise the Lord. Ya, sama seperti orang kayak dulu punya HP jadul gitu ya. HP masih pakai touch yang kecil begitu ya. Masih pakai bukan touchscreen gitu ya. Lalu tiba-tiba dia berubah pakai touchscreen sekarang. Nggak ada tombol-tombolnya lagi. Apa yang terjadi? Dia harus belajar dulu. Ya, handphone baru ini gimana cara menggunakannya. Nah, maka itu setiap kita perlu mengerti ini. Pada waktu engkau dilahirkan kembali oleh firman Tuhan. Sudah percaya Injil tentang keselamatan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita telah menerima keselamatan. Kita jadi ciptaan yang baru, satu roh dengan Kristus. Praise God. Tapi saudara, bukan berarti kita bisa menjadi terang dunia, punya potensi untuk menjadi terang dunia. Tapi itu belum terjadi, sama seperti benih harus melewati proses terlebih dahulu. Nah, firman Tuhan mengatakan ini, pada waktu kita menjadi percaya, kita bukan hanya percaya Tuhan Yesus, bukan hanya terima keselamatan. Banyak hal-hal yang lain yang Tuhan Yesus telah sediakan lewat karyanya di kayu salib, dan dia mati, dia bangkit, telah menyediakan segala sesuatu untuk bagi kita saudara menjadi terang dalam dunia ini. Seperti Kristus telah hidup, saudara dimampukan oleh Roh Kudus untuk hidup seperti dia. Efesus 1 ayat 11 demikian firman Tuhan katakan. Aku katakan di dalam siapa? Kristus. Karena begini, di dalam Yesuslah, Kristuslah, kami mendapat bagian. Coba baca sama-sama. Bagian yang dijanjikan. Tahukah saudara, setiap kita yang sudah percaya, kita bukan hanya terima keselamatan, kita menerima bagian yang dijanjikan. Ya, bagian yang dijanjikan. Lalu coba kita buka dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas. Dalam King James Version, versinya King James dikatakan gini, in whom also, in Christ ya maksudnya, in whom also we have obtained an inheritance. Kita ini dalam Yesus telah terima warisan. Katakan dengan saya, warisan. Saudara dan saya sebagai ciptaan yang baru, kita telah terima warisan surgawi. Praise God. Berarti ada hal yang lebih, pastor, lebih daripada keselamatan yang saya sudah terima saat saya jadi percaya. Exactly. Ya, ada potensi ilahi yang telah ada di dalam saudara sebagai ciptaan yang baru. Karena rohmu sama dengan roh Kristus, telah menjadi satu dengan rohnya. Dengan Bapa, dengan Tuhan. Wow, powerful ya. Luar biasa saudara. Roma 8 ayat 17 dikatakan demikian. Nah, kita bisa mengerti ayat ini. Dan jika kita adalah anak, siapa di sini anak-anak Tuhan yang sudah menjadi percaya, maka kita juga adalah ahli apa? Waris. Saudara dan saya adalah ahli waris. Maksudnya apa sih, Pastor? Artinya begini, orang-orang yang berhak menerima
janji, berapa banyak janjinya? Banyak. Janji Allah. Kita adalah ahli waris yang sudah terima bukan satu janji, tapi janji Allah. Praise the Lord. Kita sudah terima janji-janji Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Dan di dalam janji-janji ini ada segala potensi yang bisa keluar dari dalam hatimu untuk bisa menjadi terang, untuk hidup seperti Kristus telah hidup. Praise the Lord. Jadi kita perlu kenal nggak potensi ini? Perlu, saudara. Bukan hanya keselamatan, banyak janji-janji Allah yang telah kita terima lewat karya Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Nah, bagaimana saudara dan saya menemukan janji-janji itu? Firman Tuhan Yakobus 1 ayat 25. Ini janji-janji yang sudah tersedia bagi kita. Dikatakan demikian. Yakobus 1 ayat 25. Dikatakan demikian. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, yaitu firman Tuhan, teliti firman Tuhan. Barang siapa meneliti firman Tuhan, ya, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Ingat firman Tuhan Yohanes 8 ayat berapa? 32. Engkau akan mengetahui kebenaran dan kebenaran ini akan memerdekakan kamu. Ya, itu hukum yang memerdekakan. Ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar melupakan, tetapi sungguh-sungguh menghidupinya, melakukannya. Ia akan berbahagia olehnya. Saudara, ketika kita mempelajari, meneliti firman Tuhan, menekuni di dalamnya, menghidupi firman Tuhan, kita mengenal potensi yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berisikan janji-janjinya yang tersedia bagi kita untuk menjadi terang dalam dunia ini. Dan kita perlu kenal janji-janji itu lewat firman Tuhan. Dan semakin kita mengenalnya, semakin besar potensi yang ada dalam saudara sebagai orang percaya bisa keluar dalam hidup saudara untuk menjadi terang dalam dunia ini. Yang mengerti katakan amin. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan gini. Segala apa? Segala apa saudara? Segala tulisan, setiap tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk ngajar. Kita kenal potensi kita lewat firman Tuhan. Untuk apalagi menyatakan kesalahan. Ada 4 ya. Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita bedah satu-satu ya, secara singkat. Yang pertama adalah firman Tuhan dikatakan dia bermanfaat untuk mengajar. Saudara harus percaya, yakin, jangan ada keraguan bahwa firman segala tulisan ini diilhamkan Allah. Jadi Allah yang menuliskan lewat hamba-hambanya. Ini perkataan Tuhan yang tertulis, saudaraku. Praise the Lord. Amin. Dan firman Tuhan ketika diteliti, ditekuni, kita kenal janji-janjinya. Kita tahu potensi apa yang telah tersedia bagi kita. Dan firman ini akan memproses kita. Untuk pertama apa? Mengajar. Dalam bahasa aslinya mengajar didas. Apa bahasanya? Didas
kalia artinya membangun nilai kehidupan. Jadi kita tahu nilai kehidupan yang baru. Apa yang harus kita pegang dalam kehidupan kita tahu lewat firman Tuhan. Jadi firman ini mengajar kita, pegangan kita harusnya apa ya? Apa yang harus kita percaya? Nilai apa nilai kehidupan apa yang harus kita percaya? Yang kedua, firman Tuhan juga menyatakan kesalahan. Firman Tuhan bisa menyatakan apa yang salah, saudara. Ya, elekchos gitu ya. Elekchos artinya menunjukkan apa yang salah. Jadi ketika kita baca firman, ini bukan hanya memberikan nilai-nilai sama kita. Contoh lah, begini. Saudara baca firman, lebih bahagia yang memberi daripada menerima. Saudara tangkap itu. Itu nilai kehidupan yang harus kita pegang. Kita akan jauh mau jadi bahagia hidupnya, memberi. Praise the Lord. Itu nilai kehidupan. Tapi juga firman Tuhan yang lain berkata, firman bisa memperbaiki kelakuan. Memperbaiki kelakuan. Ya. Yang kedua tadi apa? Menyatakan kesalahan. Menyatakan kesalahan atau elekchos tadi. Jadi firman bisa nunjukin sama kita apa yang salah dalam kehidupan kita. Ya. Apa yang salah dalam kehidupan kita. Misalnya kalau kita mengampuni orang. Wah, orang itu belum berubah. Kenapa saya harus mengampuni dia? Oh, kita baca firman tiba-tiba kita tahu. Kita mengampuni karena Yesus lebih dahulu mengampuni kita. Praise the Lord. Jadi kita mengampuni dasarnya adalah karena Yesus terlebih dahulu mengampuni kita. Praise God. Ya, jadi firman Tuhan bisa menyatakan apa yang salah. Yang ketiga, firman Tuhan bisa memperbaiki kelakuan. Ya, sikap kehidupan kita yang salah, dia bisa epanorthosis. Artinya menuntun untuk memperbaiki. Jadi firman bukan hanya kasih tahu kita apa yang salah, kasih kita nilai kehidupan, tapi dia bisa kasih tahu bagaimana cara memperbaikinya. Dia bisa ajarkan kita, saudara dan saya, bagaimana untuk memperbaiki kelakuan yang keliru. Jadi dikasih jalannya, saudaraku. Yang keempat, firman Tuhan ini dituliskan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, Daya, ya, D-I-D-A-I gitu ya. Artinya melatih untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Praise God. Jadi begitu banyak potensi yang kita bisa keluarkan kalau kita mau meneliti firman Tuhan, mau menekuninya hari demi hari, mempelajarinya. Lalu apa yang terjadi menghidupinya. Maka kita potensi-potensi janji-janji Tuhan yang telah tersedia bagi saudara dan saya bisa mulai bermunculan. Praise the Lord. Nah, setiap kita yang sedang melakukan ini, kita akan mulai proses. Tahun ini adalah tahun permulaan baru. Ini yang pertama yang saya bagikan. Harus teliti firman Tuhan. Pelajari, tekuni, dan hidupi. Kalau kita lakukan ini, apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan, Roma 12 ayat yang kedua. Yang kedua dikatakan, jangan kamu jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ketika kita meneliti, menekuni, dan menghidupi firman, yang terjadi adalah saudara dan saya sedang bermetamorfosis. Wow, apa itu? Kata berubah, jangan jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, kata berubah di situ adalah ini. Bisa munculkan kata berubah. Berubah artinya to transform. Wow. To apa? Sama-sama 2, 3 apa? To transform. To change into another form.
metamorfu atau metamorfosis. Jadi ketika orang belajar firman, teliti firman, dia sedang bermetamorfosis. Sedang changing, sedang berubah menjadi bentuk yang lain. Tanpa dia sadarinya. Praise the Lord. Sama seperti benih yang ada di dalam tanah, dia mulai berubah. Sebelum jatuh dia nggak berubah. Tapi setelah jatuh ke tanah, tertanam dia mulai berubah. Nah, ketika engkau mempelajari firman, meneliti firman Tuhan, menekuninya, menghidupinya, engkau sedang bermetamorfosis. Engkau sedang berubah untuk menjadi bentuk yang lain. Changing into another form. Sama seperti ini. Ini apa? Ini bayangkan ulat, saudara ya. Sama seperti ulat. Karena metamorfosis, saudara mungkin pernah belajar tentang hal ini. Itu bicara tentang bagaimana seekor ulat bisa menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Begitu, ini kupu-kupunya. Dan ini juga, ini bicara tentang bagaimana ulat bisa jadi kupu-kupu. Ini bicara tentang proses metamorfosis. Sama seperti kecebong berubah menjadi seekor katak. Itu juga metamorfosis. Jadi firman Tuhan katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ketika kita teliti firman Tuhan, kita sedang mengalami satu perubahan. Bermetamorfosis seperti ulat. Berubah menjadi kupu-kupu. Nah, saudara, ulat. Ya, ini ulat ya. Bayangkan aja, ini ulat. Ulat ini, kalau saudara melihat ulat, nggak ada yang bilang, wah cantik gitu ya. Nggak ada. Kalau kita tiba-tiba lagi jalan di kebun, terus ada ulat bulu gitu ya, turun, pak, kena tangan kita. Kira-kira kita bilang, waduh luar biasa ya. Ya, kita langsung tepuk-tepuk nggak? Nggak ya, kita langsung apa? Wih, ya kita langsung mungkin usir dia, lemparkan kemana entahlah. Kenapa? Karena ulat sesuatu yang mungkin menjijikkan bagi banyak orang. Karena dia belum bertransformasi. Belum bertransformasi. Meskipun di dalam dirinya ulat ini, saudara, dia punya segala hal yang indah untuk menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Dia punya segalanya dalam diri dia untuk bisa menjadi seperti ini. Dia punya, saudara. Tapi belum terjadi. Ulat ini meskipun dia punya sayap di dalamnya, kita nggak bisa lihat sayapnya. Punya warna-warna yang indah, kita belum bisa lihat mana warna yang indah. Nggak bisa lihat. Tapi ketika ular ini mulai bermetamorfosis, dia menjadi kepompong. Ya, ketika dia menjadi kepompong, kemudian dia bisa mengalami satu perubahan, ya, menjadi kupu-kupu yang indah. Praise the Lord. Jadi ada sebuah prosesnya. Ada ulat menjadi kupu-kupu, nggak langsung seketika, ya. Ada sesuatu yang harus dilewati prosesnya. Nah, saudara, ada film, sebuah short film di klip saya ambil dari YouTube, ini dari National Geographic. Nah, saudara bisa saksikan ini dan saudara juga bisa saksikan lewat YouTube. Apa sih, bagaimana terjadinya metamorfosis ulat bisa menjadi kupu-kupu. Ini bagus sekali videonya, thanks to National Geographic. Saya rasa ini akan menjadi berkat. Silakan saudara, kita tonton ini ya. Dari Wisconsin. Ketika ia
dia seekor ulat. Mungkin orang gak terlalu suka dengan bentuknya. Mungkin orang geli lihat badannya, seperti itu. Ya, kok bentuknya begitu? Dia lamban, ya. Kita gak bisa lihat yang indah dalam dia. Padahal dia bisa punya sayap yang indah, bisa terbang tinggi. Kita gak bisa lihat itu. Tapi sebenarnya dialah kupu-kupu yang indah. Nah, dia harus lewati dulu proses yang namanya metamorfosis. Nah, dia kudu berubah dulu. Menjadi apa, saudara? Kepompong dulu. Nah, kepompong, ketika dia jadi kepompong beberapa waktu lamanya. Di dalam kepompong itu sama seperti benih yang sedang ada di dalam tanah. Dia sedang mengalami satu perubahan. Tapi kita nggak tahu dalam kepompong perubahannya apa. Nah, kemudian dia mulai keluar sebagai kupu-kupu yang indah. Can you see the beauty of metamorphosis? This is supernatural, saudara. Menurut saya ini adalah supernatural. Kenapa? Tuhan jadikan ini supaya setiap kita bisa belajar perubahan yang ada. Nah, tahukah saudara, kita adalah ciptaan yang baru. Yang percaya kita ciptaan yang baru, katakan amin. Ya, kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Kita adalah terang dunia, Tuhan Yesus katakan. Tapi kita belum bisa menunjukkan semuanya itu. Belum bisa. Ya, kita belum bisa menunjukkan bahwa kita adalah terang dunia sampai kita mengalami pembaharuan budi. Pikiran kita diubahkan oleh firman Tuhan hari demi hari. Pikiran lama diganti dengan pikiran Tuhan. Hari demi hari. Kita belajar, kita teliti. Hukum yang memerdekakan. Kita tekuni. Kita belajar sedikit demi sedikit. Kita seperti ulat masuk ke kepompong ini. Kita sedang bermetamorfosis. Tapi pada waktu kita ada dalam kepompong ini, sedang berubah, bermetamorfosis, belum kelihatan kita sebagai terang dunia. Hari demi hari. Tapi kemudian firman Tuhan katakan, perubahan itu akan mulai nyata. Yesus pernah katakan Markus 4 ayat 26. Dikatakan demikian. Beginilah hal kerajaan Allah. Seperti benih, firman dikatakan benih, yang jatuh di tanah hatimu. Kalau engkau jatuhkan benih itu, baca, simpan dalam hati saudara. Malam tidur, besoknya demikian. Ia bangun. Benih itu, firman ini akan mulai bertunas. Gimana? Dan tunas itu makin lama makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Nggak tahu. Gimana caranya? Nggak tahu. Tapi kemudian mulai muncul, bumi dengan sendirinya mulai mengeluarkan buah, mulai tangkainya muncul, mulai bulir-bulirnya dan butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu dan lalu menjadi buah. Wow, jadi setiap kita punya potensi yang besar untuk menjadi terang dunia seperti yang Tuhan mau. Tapi kita harus bermetamorfosis. Ketika kita mengalami perubahan pikiran oleh firman Tuhan, itu akan berdampak kepada perasaanmu, akan berdampak kepada perkataan, berdampak kepada perbuatan dan setiap keputusan kita. Dan setiap saudara dan saya akan siap dipakai Tuhan untuk menjadi terang dunia. 2 Timotius 3 dikatakan ayat 17. Kita sama-sama baca ayat ini. Yuk, dengan suara yang keras, 2-3. Are you ready? Yuk, sama-sama 2-3. Apa? Dengan demikian, apa? Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, yaitu saudara dan saya, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sudah ingat Matius 5 ayat 16? Biarlah terangmu bercahaya, sehingga orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang mulia di surga. Ya, dengan cara apa? Dengan cara firman Tuhan kita teliti, kita tekuni dan kita hidupi. Dengan demikian, kita diperlengkapi untuk setiap
perbuatan baik. Saudara mulai bermetamorfosis. Dan kau akan muncul tampil sebagai terang dalam dunia ini. Kau menjadi jawaban, kau menjadi harapan. Kepada orang yang susah, saudara bisa mulai nolong mereka. Kepada orang yang salah jalan, saudara bisa menyatakan apa yang salah. Kepada orang yang sedang dalam kebingungan, saudara bisa berikan arahan sesuai dengan firman Tuhan. Kepada orang yang tanpa Tuhan, tanpa keselamatan, saudara bisa menuntun mereka ke dalam keselamatan. Kepada setiap orang yang memerlukan pertumbuhan dalam kerohaniannya, saudara bisa melatih mereka di dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan seperti itu, kau bertransformasi menjadi terang dalam dunia. Tahu saudara, itu yang Tuhan kehendaki. Maka itu bangkit tahun ini. Bangkit dan menjadi terang. Transformasi, mulai kebiasaan baru. Mulailah kebiasaan baru merenungkan firman Tuhan. Teliti, tekuni, dan hidupi hari demi hari. Your life will never be the same. Saudaraku, saya adalah kesaksian hidup. Bagaimana dulu, seperti apa hidup saya. Ya, maunya bebas, maunya seenaknya sendiri, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Tapi ketika belajar firman by grace, setiap hari, by grace, ada sesuatu yang sedang berubah. Nggak langsung tiba-tiba, tapi berubah pelan-pelan. Mula-mula tangkainya. Dan bulir-bulirnya. Dan tiba-tiba ada perubahan yang besar. Dan itu terjadi juga dalam kehidupan saya, terjadi juga dalam kehidupan saudara. Mau mulai sesuatu yang baru, tahun 2021 ini saudara, this is a year of a new beginning. Sebuah permulaan yang baru. Let's start something new. If you haven't started before, kalau saudara belum memulai ini sebelumnya, mulai kebiasaan yang baru. Transformasi pikiranmu dengan firman Tuhan. Hidup kita nggak akan menjadi sama lagi. Dan kau akan dipakai Tuhan semakin siap untuk menjadi terang dalam dunia ini. Praise the Lord. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucapkan syukur untuk kebaikan-Mu. Kami berdoa Bapa, setiap hamba-hamba-Mu yang mendengarkan firman ini. Kami berdoa Tuhan Yesus. Mari Kau menjamah setiap kami. Stir our spirit, Holy Spirit. Supaya setiap kami menangkap isi hati Tuhan. Menangkap tujuan Tuhan. Bahwa Engkau adalah terang dunia sama seperti kami semua. Anak-anak-Mu adalah terang dunia ini. Dan Kau ingin pakai, perlengkapi setiap kami untuk setiap perbuatan yang baik bagi dunia ini yang penuh dengan kebingungan, penuh dengan kegelapan tanpa Tuhan dan tanpa keselamatan. Dan Kau pakai setiap kami tahun ini Tuhan menjadi terang dimanapun kami ada, menjadi harapan dan menjadi jawaban. Aku berdoa di dalam nama Yesus, setiap pendengar, orang yang mendengar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Roh Kudus akan menuntun kita, menggerakkan hatimu dengan api yang menyala-nyala. Dan setiap kali engkau membaca firman mulai hari ini saudara, hidupmu mengalami transformasi yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntut engkau ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Dan engkau akan siap tahun ini dipakai menjadi jawaban, dipakai menjadi harapan dalam dunia yang ada di dalam kegelapan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mari angkat kedua tangan kita. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucapkan syukur untuk firman-Mu. Kami berdoa Roh Kudus bantu setiap anak-anak-Mu untuk menyimpan dalam hati dan menghidupinya. Kami akan meneliti, mempelajarinya, menekuni firman Tuhan. Hukum yang memerdekakan orang. Dan kehidupan kami gak menjadi sama lagi, Roh Kudus. Pakai setiap hamba-hamba-Mu untuk menjadi terang dalam dunia ini. Mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya kehidupan kami menyenangkan Tuhan. In the name of Jesus. Setiap orang yang sudah terima berkat dan mau menjadi berkat, mau menjadi pelaku firman Tuhan, sama-sama katakan amin. In Jesus name. Praise the Lord. Saya percaya setiap kita mau menghidupi firman yang saudara dan saya baru saja dengar. Dan hidup kita tidak menjadi sama lagi. Mari saudara mulai satu kebiasaan yang baru. Tahun ini kalau sudah melakukannya terus,
lanjutkan lebih lagi, teliti firman Tuhan lebih lagi. Bagi saudara yang belum memulainya, yuk mulai satu kebiasaan yang baru. Your life, kehidupan kita nggak menjadi sama lagi. Once again, happy Sunday untuk setiap kita, dimanapun saudara berada. Salam sama keluarga, yuk kita mulai sesuatu di awal tahun ini yang menyenangkan Tuhan, yang berkenan di hatinya. In Jesus' name. Bye, God bless, see you.